Shalom dan selamat pagi Bapak saudara-saudara yang terkasih, bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Kita bertemu kembali dalam saat teduh pagi dalam doa dan renungan pagi edisi Sabtu 14 November 2020. Firman Tuhan kita akan baca dari Matius 12 ayat 43 sampai 45 dengan tema Roh jahat selalu menggunakan kesempatan. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Pagi yang indah ini Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, Engkau berkarya atas hidup ini, melayakkan kami menikmati hari baru ini, hari karunia Tuhan untuk kami. Kami menyambut dengan gembira dan sukacita. Dan kami mau dasari perjalanan hidup kami hari ini dengan firman Tuhan. Kami akan baca dan renungkan, kiranya Roh Kudus memimpin kami, dan kami mengerti kebenaran Allah dan kami lakukan di tengah-tengah kehidupan ini. Bersabdalah Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Amin. Roh jahat selalu menggunakan kesempatan. Mukun sumaya tudeata masusuk undaka attu. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sering kita mendengar cerita suatu rumah kosong, baik di kota maupun di kampung-kampung. Rumah yang tidak berpenghuni diceritakan orang bahwa rumah itu ada penunggunya. Penunggu yang dimaksud adalah setan yang sering disebut dalam bahasa Toraja Bombo. Bacaan dalam Matius 12 ayat 43 sampai 45 dengan perikop kembalinya roh jahat. Ini adalah perkataan Yesus dalam bentuk perumpamaan. Tuhan Yesus bermaksud memperingatkan orang Farisi dan ahli Taurat atau bangsa Yahudi secara umum. Sementara mereka membanggakan kesalehan mereka dalam menjalankan hukum Taurat dan tradisi nenek moyang agar memperoleh berkat keselamatan dari Allah. Mereka tidak tahu bahwa tujuan hukum Taurat yang tertinggi adalah untuk menunjukkan kepada kita standar kesempurnaan Allah dan kebutuhan kita yang mutlak akan Yesus Kristus. Apabila roh jahat kembali dan menilik, ternyata hati orang tersebut benar-benar kosong, tak berpenghuni. Maka roh-roh jahat akan kembali menjadi penghuninya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bagaimana dengan hati kita? Hanya roh Allah yang dapat membentengi diri seseorang dari serangan roh jahat. Kehadiran roh Allah melenyapkan kekuatan si jahat. Walaupun roh jahat dapat menyerang siapapun, Allah tidak dapat dikuasainya. Marilah kita menjadikan hati kita dikuasai oleh roh Allah dan fokus hidup kita hanya menjadi anggota keluarga Allah. Janganlah memberi kesempatan kepada hati dan kehidupan kita untuk masuk ataupun dikuasai oleh roh jahat, karena hanya akan merusak hidup kita. Tetapi bentuklah hidup kita ini terarah kepada Tuhan, agar kuasa Roh Kudus menguasai perjalanan kehidupan kita, sehingga roh jahat jauh dari kehidupan kita. Amin. Satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih dalam sorga, Tuhan yang penuh kasih dan rahmat, kami bersyukur untuk firman Tuhan boleh menyapa kami pada pagi ini, memberikan pengajaran yang berarti untuk terus membangun kehidupan kami. Dan biarlah hidup ini, hati ini senantiasa dikuasai oleh roh Allah, dan kami menjadi anggota keluarga Allah. Roh Kudus menuntun pikiran, hati, dan hidup kami untuk berjalan
untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Jauhkan kami dari kuasa-kuasa kegelapan yang bisa menguasai hati, pikiran, dan jiwa kami. Kami berdoa untuk perjalanan siara hidup kami hari ini. Tolonglah kami ya Bapa, kami berjalan dalam tuntunan kasih-Mu dengan melaksanakan aktivitas, pekerjaan, tanggung jawab, kewajiban-kewajiban kami. Bila semuanya kami kerjakan untuk kemuliaan Allah. Berkati keluarga kami, anak-anak dan cucu kami hari ini. Berkati saudara-saudara kami, anak-anak kami yang belajar, sekolah, kuliah dari rumah. Jauhkan dari setiap gangguan dan mereka senantiasa rajin mengikuti pembelajaran-pembelajaran dengan baik. Berkati jemaat-Mu hari ini, Gereja Toraja Tangerang, saudara-saudara kami di tempat yang lain yang berulang tahun, sempurnakan syukur dan sukacita mereka yang dalam kondisi sakit, bergumul karena terpapar COVID-19, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Yang dalam kondisi berduka Tuhan hiburkan, yang dalam kondisi bergumul Tuhan kuatkan kehidupan mereka. Kami percaya hidup ini dalam bingkai kasih Tuhan. Berkati pemerintah kami yang terus berkarya hari ini, menjalankan roda pemerintahan, berkati mereka semua. Berkati yang dalam proses berjuang untuk menjadi garda terdepan, peliharakan dalam cinta kasih Tuhan. Lindungi kami hari ini, jauhkan dari setiap gangguan, kuasa-kuasa kegelapan. Kami berjalan dan senantiasa dalam tuntunan kasih Allah dan hidup ini memuliakan Allah. Terima kasih, ini doa syukur kami pagi ini. Kami persembahkan kepadamu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian saat teduh kita pagi hari ini. Tuhan memberkati.